Oke, Pak Jeb, selamat pagi. Pak, selamat pagi. Ya, baik. Perkenalkan, saya Aprilinus Halawa. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nias Barat. Saya bersama dengan Pak Jebua. Pak Jebua adalah guru di kelas 6. Pak Jeb, Bapak tidak keberatan ya jika saya sebentar mengobservasi Bapak? Iya, tidak Pak. Oke ya, jadi nanti dalam kegiatan observasi kali ini ada 3 tahap ya Pak Jeb. Pertama, saya akan melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi pada saat proses pembelajaran di kelas, dan yang terakhir melaksanakan observasi pasca observasi setelah kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Oke, Pak Jeb, sekarang di kelas 6 masuk mata pelajaran apa? Pada jam ini sekarang. Kalau jam ini pagi ini Pak, saya tidak masuk Ya. karena pagi ini masuk mata pelajaran pendidikan agama. Nanti Pak, saya masuk pada mulai jam keempat dan sampai jam ke-8. Oke. Pak Jeb, nanti pada jam pelajaran ke-4, 5 dan seterusnya itu Ya. materi apa yang diajarkan Pak? Baik Pak, sesuai dengan jadwal yang sudah ada rosternya, kami masuk mata pelajaran IPA. Oke. Ya. Mata pelajaran IPA ya Pak ya? Ya. Kira-kira Bapak sudah mempersiapkan apa saja ini sebelum nanti mengajar? Baik Yang Pak, sudah dipersiapkan apa saja? yang saya sudah persiapkan, sudah persiapkan di sini perangkat pembelajaran saya seperti RPP. Ada nanti media pembelajaran yang saya bagikan kepada siswa. Oke, mantap ya Pak ya. Artinya seharusnya memang kita sebelum mengajar dalam kelas itu, maka jauh hari kita sudah mempersiapkan diri, terutama dalam perangkatnya, materi berdasarkan topik yang akan kita ajarkan itu. Iya Pak. RPP, ya, kemudian media pembelajarannya yang sesuai dengan topik yang akan nanti kita ajarkan. Dalam RPP yang nanti yang sudah dibuat itu berdasarkan topik yang akan diajarkan, kira-kira tujuan pembelajaran apa saja yang sudah direncanakan Pak, yang akan dicapai? Ya, baik Pak, sesuai dengan topik mata pelajaran IPA yang kami ajarkan nanti, kami masuk di wirausaha dan subtemanya usaha di sekitarku. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian mengamati gambar, asih, dan berdiskusi siswa benda magnetis dan benda non magnetis secara benar. Nah, di antara kedua tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai itu Pak Jebua, kira-kira area pengembangan yang dikembangkan yang perlu dicapai terhadap peserta didik apa ya? Nah, sesuai dengan saya rangkum di sini Pak, tentang area pengembangannya, siswa nanti harus mampu mengelompokkan dulu jenis-jenis usaha yang ada di sekitarnya, baik itu di bidang jasa, baik itu usaha di bidang dagang, dan usaha di bidang industri. Itu nanti harus siswa mampu mengelompokkannya semua, sehingga ke depan siswa tersebut, jika mereka sudah mengetahui apa saja jenis-jenis usaha ini, mereka dapat memilih apa yang terbaik untuk di kemudian hari jika sudah mereka mengetahuinya bersama. Oke ya, jadi bagus ya Pak Jeb ya, artinya membiasakan peserta didik itu untuk lebih peka terhadap lingkungan. Iya. Dari materi ini nanti dalam bentuk apa media yang sudah dipersiapkan? Baik Pak, sesuai dengan materi atau topik
wirausaha yang saya sediakan Pak, mengingat sekolah kita juga ini kurang memadai fasilitas kita, dan saya akan menggunakan media seadanya saja dengan menggunakan media gambar kepada siswa. Oke Pak Jeb ya, saya rasa sudah cukup ya. Ya. Observasi yang kita lakukan saat ini, kira-kira apa yang sudah didapatkan Pak Cibua setelah kita berinteraksi ini dalam kegiatan observasi ini Pak? Baik Pak, terima kasih. Yang saya dapatkan setelah Bapak observasi saya termotivasi Pak, sehingga saya selalu diingatkan di kemudian hari nanti untuk selalu ada persiapan sebelum masuk kelas, seperti menyediakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan media pembelajaran kepada siswa. Dan kemudian hari nanti Pak, saya akan kembangkan lagi dengan adanya hal seperti ini. Oke ya, jadi terima kasih ya Pak Jeb. Artinya sangat bermanfaat sekali kita dalam kegiatan ini. Artinya memang kita sebagai guru itu sebelum kita mengajarkan kelas, kita harus mempersiapkan seluruh perangkat-perangkat pembelajaran yang diperlukan. Pasti tanpa persiapan itu nanti arah tujuan pembelajarannya akan dicapai itu akan meleset dari apa yang kita harapkan. Oke, terima kasih ya Pak Cibua atas kesediaannya dalam kegiatan observasi kali ini. Iya Pak, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hai Pak. Apa kabar? Oke. Nah, kita kelas. Hadir semuanya? Ya. Berapa orang yang hadir? 16. Oke. Oke. Yang tidak hadir berapa? Nah, oke. Terima kasih. Baik. Pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, seperti biasanya, mari kita berdoa dan dipimpin oleh salah seorang temanmu. Silakan maju ke depan. Nah, sebelum masuk kita materi pada saat ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Saya Pak, tentang zat padat dan zat cair. Oke, terima kasih. Berikan tepuk semangat. Ya. Nah, pada hari ini kita akan teruskan materi kita tentang wirausaha. Coba dibuka bukunya. Oke. Nah, dalam berwirausaha ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan kemudian nanti dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, ada beberapa jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita, ya. Tentu kita harus mengetahuinya anak-anak. Yang pertama, jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita yaitu pertama ada usaha di bidang jasa, kemudian usaha di bidang dagang, dan kemudian usaha di bidang
usaha di bidang industri. Nah, yang ketiga jenis usaha ini adalah beda-beda pengertiannya. Nah, yang pertama, kalau dia usaha di bidang jasa, yaitu usaha atau bisnis yang menjual atau menawarkan barang, produk dalam pelayanan jasa, atau keterampilan yang dimiliki. Nah, contohnya usaha di bidang jasa adalah pangkas rambut. Coba dilihat di gambar yang sudah Bapak bagikan tadi. Ada kan? Nah, ada bengkel motor. Kemudian ada salon. Nah, kemudian usaha di bidang dagang, yaitu sebuah usaha di mana kita utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk, dan untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijualnya. Contohnya usaha dagang kelontong, kemudian usaha dagang jual sembako, dan kemudian usaha dagang menjual sayuran. Nah, itu adalah sebagai contoh. Nah, kemudian usaha di bidang industri. Nah, usaha ini adalah sebuah kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah dan mendapatkan keuntungan bagi produsen. Contohnya yaitu kemudian mungkin kalau sudah biasa nanti Pak, mungkin tidak almarhum lagi bagi saya. Ya, jadi rasa grogi itu memang Pak Jibwa adalah hal yang wajar. Jenis usaha ini adalah ketika kita di saat observasi itu, ya memang selalu ada yang namanya rasa grogi. Tapi kalau juga nanti itu hanya terjadi beberapa berselang waktu saja ya. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Oke, Pak Cik, kira-kira bisa diceritakan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? Ya, bisa Pak. Nah, baik Pak, tadi setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas dan tentunya berjalan dengan baik, karena saya selalu mengarahkan siswa untuk sesuai dengan kegiatan atau sesuai dengan RPP yang saya gunakan sebelum masuk saya ke kelas. Nah, setelah itu maka siswa terarah dan mengikuti apa yang saya sampaikan kepada mereka. Pada saat proses pembelajaran tadi itu, bagaimana respon siswa ketika dalam mengikuti kegiatan diskusi? Nah, tadi setelah saya arahkan mereka untuk berdiskusi dalam kelas, mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Mereka saling belajar atau kerja kelompok atau saling mencari apa yang menjadi pertanyaan yang saya bagikan atau apa yang ada di LKPD siswa itu. Mereka berebut-rebut untuk mencari di buku apa jawaban yang mereka tuliskan di LKPD. Oke ya Pak Jibwa, barangkali selama proses tadi pembelajaran itu dalam kelas, kira-kira yang Pak Jibwa temukan ada nggak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Nah, yang saya temukan tadi memang sih
sedikit ada kendala karena mengingat situasi sekolah kita tidak memadai dan hanya sebatas media gambar yang bisa saya gunakan tadi Pak. Itu pun hanya fotokopi saja, namun tidak begitu jelas gambarnya tadi saat bagikan kepada siswa atau medianya kepada siswa. Itu merupakan suatu kendala yang saya hadapi. Nah, tentunya ke depan nanti jika saya mengajar lagi, saya usahakan untuk menggunakan media paling tidak melalui laptop, dan bisa juga melalui itu nanti mereka melihat apa saja yang dapat mereka lihat di media gambar melalui website. Iya, itu tantangan ya, tantangan. Karena memang di sekolah kita ini fasilitasnya dari sisi listrik listrik tidak ada, fasilitas pembelajarannya juga sangat tidak mendukung. Nah, dari tantangan itu Pak Jegwa tadi, Pak Jegwa menyampaikan yang mungkin selain menggunakan media gambar, bisa menggunakan media berupa video pembelajaran melalui laptop ya. Nah, selain itu kira-kira Pak Jegwa barangkali ada yang bisa, usaha apa yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan yang seperti ini. Selain itulah, selain menggunakan video dari laptop. Nah, saya sudah berencana Pak untuk menggunakan media selain laptop ini. Saya bisa ajak siswa untuk belajar di lingkungan sekolah yang sesuai dengan materi yang disampaikan kepada siswa. Oke, mantap ya Pak Jegwa ya. Jadi artinya selain memang kita itu sebagai guru harus selalu berusaha, sekalipun itu fasilitas yang ada tidak mendukung, tetapi paling tidak kita bisa memanfaatkan lingkungan ya sebagai media dalam pembelajaran kita. Jadi sehingga dari sisi itu pun siswa juga akan lebih termotivasi ya, belajar di luar ya, kalau misalnya pembelajaran itu bisa bervariasi tempat pelaksanaannya. Oke. Dua, kertas. Tiga, plastik. Empat, kaca. Pintar. Oke, kita berikan tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, oke, sekarang kita dengarkan hasil diskusi kelompok B. Silakan ke depan. Restoran dan kafe, tempat yang menyajikan makanan atau dan minuman dan perawatan tubuh. Kita dengarkan hasil
diskusi kelompok C. Silakan ke depan. Magnetis, kayu, gas, plastik, kaca. Oke, kita berikan tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, silakan ke belakang. Kita pada hari ini tentu kalian sudah mengerti dan paham semuanya apa saja usaha-usaha yang termasuk di bidang jasa, apa saja usaha yang termasuk di bidang dagang dan di bidang industri. Nah, yang ketiga usaha ini adalah ini merupakan hal yang bisa kita pilih ke depan atau hal yang bisa kita pilih salah satu yang bisa membuat hasil yang baik untuk berusaha atau berwirausaha. Nah, pada kesempatan ini tentu kalian harus semangat untuk belajar. Nah, untuk itu Bapak kalian undang untuk berdiri untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Silakan berdiri. Nah, kita menyanyi untuk buat expressing yaitu tangan diputar-putar. Kalian tahu semuanya? Kita mulai. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, silakan duduk kembali. Dan pada hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Dan untuk mengakhirinya, teman kita Angel ditutup dalam doa. Silakan maju ke depan. Mari kita baca Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di hari atau di des berikutnya. Sekarang boleh istirahat. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akrim Salawa. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nias Barat. Saat ini saya bersama dengan Pak Jibua. Bapak Berkat Jibua adalah sebagai teman rekan sejawat saya. Di sini juga saya bersama dengan Bapak pengajar praktik,
Bapak Arifman Jidwal. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, gimana pertanyaan Pak? Nah, baik. Dimana sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi di Apa Jebaya. Jadi dimana kemarin Bapak sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya. Nah, saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Tentu banyak hal-hal yang perlu banyak kita gali tentang kegiatan proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas kemarin. Baik. Sebelumnya, setelah Bapak melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin, pagi bulan, kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Ya, perasaan saya cukup menyenangkan karena siswa saya aktif dalam kegiatan pembelajaran itu dan pembelajaran berjalan dengan baik. Baik, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak sampaikan pada pembelajaran kemarin itu, yang mungkin dari tahapan-tahapan yang Bapak laksanakan pada pembelajaran di kelas kemarin? Iya, bisa Pak. Kalau tahapannya Pak, yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran berupa modul ajar, dan area pengembangannya mungkin pada area pengetahuan dan keterampilan saya. Ya, jadi pertama sekali ya tahapan yang kita laksanakan itu adalah membuat perangkat pembelajaran, Iya. kemudian juga pembelajaran, kemudian termasuk dalam hal bagaimana model-model pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam kelas. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi itu dari sisi keberhasilan Pak? Ya, menurut saya Pak, pengembangan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan Pak. Baik, artinya berjalan dengan baik Pak ya? Iya. Lalu menurut Bapak, kira-kira kekurangan atau kendala yang dihadapi sewaktu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa? Ya, kekurangan yang saya hadapi sewaktu melakukan proses pembelajaran adalah masih ada siswa yang tidak ingin terlibat pada kegiatan pembelajarannya, hanya menjadi pencontohan saja, yang artinya masih ada siswa yang kurang fokus dalam melakukan pembelajaran. Ada siswa yang kurang fokus ya Pak? Kira-kira itu terjadi apa penyebabnya? Mungkin karena rata-rata ya kalau anak-anak kita ini paling yang mereka kenal beternak, bertani, jadi masalah-masalah usaha-usaha dagang itu rasanya mereka cukup kurang Pak ya. Nah, jadi dari keterbatasan seperti ini Pak, kira-kira apa nanti yang akan Bapak lakukan ke depannya? Nah, baik Pak, yang saya akan lakukan ke depan dalam keterbatasan ini, saya coba berusaha untuk menggunakan lagi media. Baik Pak Jibot, mudah-mudahan ya apa yang Bapak nanti rencanakan ini dapat dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya. Kira-kira kapan ya Pak ya perubahan ini nanti akan dilaksanakan setelah kita rencanakan hari ini? Nah, mungkin kalau jadwal atau tanggalnya saya belum bisa tentukan Pak, tetapi pasti akan saya lakukan minggu depan ini secepatnya. Baik ya, semoga secepatnya ya Pak ya, agar peserta kita menjadi lebih bersemangat dalam belajar sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan fokus ya, karena tadi kendalanya masih ada beberapa siswa yang kurang fokus belajar. Jadi demikian hasil wawancara kita ini Pak Jidwal, dan sebelumnya mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Bapak penampung juga, kami persilakan Pak. Baik, pertama dulu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, tentu ini kepada Bapak CDP, Penggerak Bapak, di mana pada kesempatan ini
dapat menyelesaikan satu tugas dalam hal aksi nyata. Tentu pada proses yang telah kita semuakan perhatikan berjalan dengan baik dari pertama hingga akhirnya, walaupun di dalam percakapan antara rekan sejawat ada sedikit kendala yang didapatkan ketika melakukan pembelajaran, tetapi seringnya waktu tentu nanti bisa akan diperbaiki dan sehingga nanti bisa berpihak pembelajaran kepada siswa. Tentu pada kesempatan ini juga kami bersama-sama yang menyampaikan terima kasih kepada rekan sejawat di mana telah meluangkan waktu dalam berkolaborasi dengan Bapak CDP, Pak Yunus Salawa, sehingga mudah-mudahan kolaborasi yang telah dijalankan atau sudah dijalin, kerjasama yang sudah dijalankan selama ini dapat berjalan semestinya ke depan. Jadi tentu harapan kita bersama kolaborasi dan kerjasama ini jangan juga hanya kepada rekan sejawat yang ada di hadapan kita ini, Bapak CDP, tentu di tempat pengabdian Bapak banyak guru-guru lain yang masih bisa kita ajak berkolaborasi, yang bisa kita ajak bekerjasama dalam hal penerapan pembelajaran ini yang berpihak pada murid. Tentu pada kesempatan ini juga tidak terlalu banyak yang kami sampaikan. Itu kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti pada program penggerak ini Pak CDP juga mendapatkan kesempatan yang baik, sehingga nantinya pada selesai PGP ini dapat mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Artinya semua tugas-tugas dan juga beban yang didapatkan pada waktu pelatihan ini tentu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi itu saja yang perlu kami memberikan penguatan kepada Bapak kita. Akhir kata, saya terima kasih dan jauh. Baik Pak, terima kasih umpan balik yang sudah disampaikan oleh Bapak yang sangat bermanfaat. Semoga nanti ke depannya kami bisa berkolaborasi di tempat tugas kami di sekolah, ya. Jadi dengan berakhirnya kegiatan pasca konsultasi pada hari ini, maka berakhir pulanglah kegiatan supervisi akademik yang sudah kami laksanakan selama ini, mulai dari kegiatan observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan pada hari ini ditutup dengan kegiatan pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jidua sebagai pengajar praktis saya, dan juga pada Pak Jidua ini, sama-sama Pak Jidua ini. Tentunya saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Pak.